Oke, saya ulang. Yap. Syarat mutlak bagi seorang pengacara agar bisa mengaku sebagai pengacara, agar bisa sah memberikan bantuan hukum, harus dimiliki satu kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi, kedua surat bas berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi di wilayah mana dia dilantik. Kalau salah satu ini tidak ada, maka dia tidak bisa lagi praktek sebagai pengacara. Terutama surat bas. Di surat bas itu kan ada janji sumpah. Saya berjanji akan, ya begitulah, mentaati hukum, menghormati martabat pengacara, berperilaku baik. Kalau surat, karena setiap kita sidang itu akan ditanyakan oleh hakim, mana kartu advokat, mana surat bas berita acara sumpah. Rasman dan siapa? Firdaus sudah dibekukan surat basnya. Sudah dibekukan surat basnya, artinya dia sudah tidak bisa praktek sebagai pengacara. Siapa tadi? Artinya sejak diterbitkan surat pembekuan bas tersebut, Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa lagi sebagai pengacara praktek di lembaga kepolisian, kejaksaan, di seluruh pengadilan sampai Mahkamah Agung dan seluruh instansi manapun. Kalau sampai dia menandatangani surat kuasa atas nama klien, maka surat kuasa itu batal demi hukum, tidak sah, karena di surat kuasa dia mengaku sebagai pengacara. Dan kalau sampai dibuat pembelaan yang mengaku berdasarkan surat kuasa itu, maka pembelaannya pun tidak sah, sehingga klien yang akan rugi. Artinya selama surat pembekuan bas belum dicabut, maka selama itu mereka tidak bisa lagi berprofesi sebagai pengacara, dan juga sudah tidak ada dasarnya lagi memakai jubah advokat. Seperti Rasman mau bergaya nanti katanya sidang tanggal 20 mau pakai jubah advokat. Entah apa kaitannya terdakwa memakai jubah advokat, ya. Jadi sudah untuk saat ini sudah tamat riwayat mereka sebagai pengacara. Sudah waktunya untuk bertobat, merenung. Kenapa bisa begini? Ya, kenapa bisa begini? Ya, memang dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara yang langsung di meja hakim menuduh hakim itu koruptor. Itu satu, itu dilakukan oleh Rasman. Juga dalam sejarah peradilan di Indonesia belum pernah ada pengacara pakai jubah naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang. Jadi perbuatan mereka itu sudah sangat keterlaluan. Di samping surat bas mereka dicabut, tamat karir mereka selama dibekukan. Yang kedua, proses hukum pidana menunggu mereka di Mabes Polri. Satu hal terkait dengan proses hukum pidana, Rasman dan para pendukungnya di beberapa siaran TV mengatakan Indonesia kan tidak mengenal contempt of court. Memang yang diterapkan bukan undang-undang contempt of court, karena belum ada di Indonesia. Kalau undang-undang contempt of court ada, maka hakim langsung bisa memerintahkan hari itu juga ditahan. Itu artinya undang-undang contempt of court. Langsung dari meja sidang, saudara saya tahan sekian lama. Itu sesuai dengan praktek di luar negeri. Di kita undang-undang itu belum ada. Maka diperlakukanlah undang-undang tindak pidana umum, yaitu KUH pidana, yang mengatakan barang siapa melakukan penghinaan di pengadilan dan kegaduhan itu pidana. Jadi yang diperlakukan adalah undang-undang tindak pidana umum. Jadi sekarang ini ada tiga malapetaka yang dihadapi oleh Rasman dan juga si Firdaus yang katanya jago taekwondo, jago pencaksilat, jago tortor, jago dansa,
jago boxer. Sekarang ada 3 malapetaka. Pertama, dakwaan karena laporan Hotman Paris. Kedua, proses di Mabes Polri atas laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan ketiga, surat bas. Itulah resiko kalau berperang hukum, kalau berperkara melawan Hotman, tidak memakai otak. Ya, tidak memakai otak. Jadi dari segi dunia pengacara, hari ini saya mengatakan kepada Rasman dan Firdaus, goodbye. Nanti tanggal 20 sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kalau Firdaus masih punya rasa malu, jangan coba-coba datang karena pasti diusir oleh hakim. Kalau Firdaus, tanggal 20 Februari di sidang, kalau kau masih datang memaksa diri untuk sidang, kamu akan diusir oleh petugas pengadilan. Kau tidak berhak lagi duduk sebagai pembela dari Rasman. Biarkanlah Rasman itu menangis merenungi nasibnya. Ya, biarkanlah Rasman itu menangis merenungi nasibnya. Ada sebenarnya satu lagi pengacara dari tim Rasman, ya, yang namanya Elida. Itu target saya berikutnya. Pelan-pelan. Itu mulutnya paling vokal itu, entah apa yang diomongin, sana sini ya, tapi tunggu waktunya, pelan-pelan. Ya, kenapa saya begitu marah? Masa saya dibilang penjahat seks, kelainan seks, dibilang germo lagi sama si botak itu, ya. Kalaupun ada omongan saya mesra sama Aspri, itu kan mau sama mau. Ya semua juga udah tahu saya playboy kok. Siapa yang nggak tahu itu? Seseorang playboy adalah karena kehebatannya, karismanya, maka banyak dikagumin orang. Ya, orang-orang top luar negeri juga banyak yang playboy, itu nggak salah. Tapi saya sangat bahagia di rumah tangga saya. Karir saya sudah 1000 kali lipat dari karir mereka. Itu kira-kira. Bang, ini jadi angin segar nggak sih ketika ada surat dari PN Banten mencabut basnya Firdaus ini? Lebih tepat, perbuatan mereka yang sangat keji dapat hukuman setimpal, ya, dapat hukuman setimpal. Dan tentu saya senang dong kalau pengadilan bertindak tegas gitu loh, ya. Jadi jangan lagi mengaku-ngaku sebagai praktek pengacara sampai kalau masih dicabut gitu. Oke, Bang, apalagi kan Bowo ini kan memang basnya ini kan memang sudah mengklaim beberapa tahun lalu ya, sini menyatakan bagi pengacara-pengacara yang berulang basnya agar dicabut, dan ini juga pada akhirnya didengar. Ya. Ya, gimana respon Abang sendiri? Iya. Kenapa saya vokal di medsos agar yang dicabut itu adalah bas? Karena kalau hanya kartu advokat yang dicabut, dia akan pindah organisasi. Seperti yang udah terjadi sama Firdaus. Dia udah pindah kan? Nah, sekarang ya itulah di mana moral para pengacara, para pengurus organisasi ini. Sudah lihat dengan mata kepala sendiri betapa kejamnya dia dipersilakan terhadap penegak hukum. Masih saja diterima begitu saja, ya. Nah, jadi apa yang saya suarakan selama ini, kalau sudah keterlaluan pengacara tersebut perbuatannya, maka basnya yang harus dicabut. Dan sekarang dikabul. Sekarang keinginan kita semua itu terkabul, tapi cuma dibekukan. Tapi sama aja akibatnya. Bisa selamanya? Ya kalau nggak dicabut selamanya bagaimana? Gini loh, tanpa sebenarnya sekarang ini pun dengan dia memusuhi semua hakim, dengan semua hakim marah sama dia, klien mana yang mau datang ke dia? Coba, masih mau nggak? Nggak mungkin kan? Punya pansos, pansos. Untuk perkara-perkara gratis seperti si Padel, ya mungkin mau lah, karena nggak bayar kan. Tapi kalau untuk perkara resmi di pengadilan yang bayar, klien mana yang mau? Sementara ada ribuan pengacara di sana yang siap menampung kerjaan gitu loh. Nah, untuk organisasinya sendiri kan masih menutup mata nih, masih
organisasi ini seperti apa sih Bang? Ya, salah satunya lah. Ya itu akan berlangsung selamanya selama belum ada single bar. Ya dan makanya perlu dibuat undang-undang bahwa hanya ada satu organisasi. Sampai sekarang belum terwujud. Ya, dan ini adalah benar-benar terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung yang buat terobosan basnya yang dibekukan. Itu terobosan terhebat di tahun ini. Terobosan terhebat. Dari Emma sendiri kan udah secara resmi ya Bang, tadi preskon udah dibekukan, dia udah gak bisa berita acara apapun, dan memang ini pengalaman pertama. Ini pertama kali. Nah itu Abang sendiri melihatnya gimana sih Bang? Apa? Abang sendiri lihatnya gimana? Emma aja sudah membekukan, akhirnya udah bekukan maksudnya, dan pengalaman pertama bagi mereka juga. Kan perbuatan mereka itu sudah keterlaluan. Jadi tidak layak mereka melanjutkan karir sebagai pengacara. Memang tidak layak. Dengan mana ada pengacara di depan persidangan mengatakan koruptor itu kan sudah keterlaluan. Kalau itu di Amerika atau di Inggris langsung hari itu juga. Kalau itu namanya kontemporer, langsung perintah aku tahan kau 30 hari begitu, tanpa perlu ke polisi lagi. Itu artinya kontemporer. Cuma di kita kan nggak ada kenal, makanya berlaku tindak pidana di KUH pidana harus di BAP dulu sama polisi, periksa saksi lagi, ke jaksa lagi, dituntut lagi, perkara baru gitu loh. Tapi kalau misalkan jadi advokat, pengacara pun tetap gitu gak bisa beraktivitas seperti biasa Bang? Tetap pengacara atau gimana Bang? Ya, pokoknya kalau dia tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada siapapun, ya itu aja. Ya, tidak lagi. Jadi kalau misalnya dia kirim surat ke kejaksaan, saya mewakili si A, enggak, suratnya itu bisa ditolak. Lu siapa? Ya, kemanapun, baik di kejaksaan, di kepolisian, di pengadilan, kemanapun. Ya, karena sama aja misalnya saya mengatakan, halo saya Hotman Paris, saya dokter spesialis kandungan gitu loh. Ya, itu kan pasti kan saya kan nggak berwenang untuk itu, karena saya tidak punya ijazah dokter. Jadi karir dia sudah berakhir. Itu gaya-gaya seperti di medsos yang dilakukan oleh Firdaus dengan cincin-cincinnya yang cincin dukun, mulailah renungkan, cuci bersih cincin kamu, simpan dulu, ya. Terus pakaian-pakaian bintang 7 itu disimpan dulu, mulailah berpakaian yang profesional sebagai pengacara. Siapa tahu 3 atau 5 tahun lagi surat basmu pembekuannya dicabut. Kalau untuk dicabut dalam waktu dekat hampir nggak mungkin. Tapi masih bisa disebut pengacara nggak sih Bang? Oh, udah enggak dong. Titelnya Sudah kan enggak. SH kan gelar. Profesi pengacara sudah enggak, karena belum dia sudah bukan lagi pengacara. Dari dia sendiri bisa banding nggak sih, kan masih dibekukan? Nggak ada, ini pembekuan. Kan udah Banding pasti kemana? fix. Maksudnya Nggak melawan ada. gitu. Dia bisa bikin surat hanya bisa protes ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Tinggi, tapi kan itu hampir benar-benar nggak ada lagi. Ya kan? Nggak ada lagi. Sudah berakhir, udahlah. Firdaus sendiri Sudah, saran saya bagi Rasman, pulang kampung lah kau. Bertani, di kampung masih bisa nambah istri entah berapa lagi, ya. Demikian juga Firdaus, pulanglah kau ke kampungmu. Cara-caramu itu sudah nggak laku di ibu kota, ya. Cara-cara berpakaian seperti itu, karena para pengusaha itu punya backing yang sangat kuat, nggak ada yang takut sama kamu. Cincin dukunmu itu udah simpen lah, ya. Bermimpilah agar suatu saat bisa punya cincin harga puluhan miliar seperti ini, ya. Jadi janganlah sebagai pengacara seolah-olah mengancam, udah dah, ya. Goodbye for you, ya. Nanti kau dari kampung, kau akan melihat berkilau Hotman Paris tetap melanglang buana menangani perkara-perkara dengan para asprinya yang cantik, gitu kan. Karena apa? Saya pakai otak terus, ya. Gitu kira-kira. Bang, ini kan Rasman tahun 2015 juga basnya kan sempat dibekukan ya di Ambon itu, yang pengadilan tinggi Ambon ini. Ini seperti apa sih Bang melihatnya? Aku nggak lihat itu dulu, saya nggak tahu itu. Nggak bisa komen, saya nggak tahu itu dulu. Tapi juga
juga berpengaruh juga kan si One Day juga bahasnya kalaupun di Nggak bisa komen gua, saya nggak tahu gua. Ini langsung loh. Ini semua adalah perintah Mahkamah Agung loh. Berarti satu-satunya cara untuk mencabut pembukuan ini Hanya- dari bersurat ya, Bang? Ya, hanya itu. Permohonan ke mahkamah Hanya dengan itu kalau dikabulin. Nggak ada upaya hukum. nggak ada upaya hukum. Kalaupun dia gugat kemana, ya gugat ke pengadilan negeri itu kan ada buahnya Mahkamah Agung. Gugat ke Tun itu kan ada buahnya Mahkamah Agung. Iya kan? Kan udah resmi Ketua Pengadilan Negeri mengatakan waktu lapor ke polisi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara waktu lapor ke polisi mengatakan ini perintah Ketua Mahkamah Agung. Ya, lagi pula dia banding ke siapa? Kalaupun ada orang yang dia minta banding, hakim semua marah, orang dibilang koruptor, ya, dia marah lah semuanya. Ya, jadi Pak Rasman, saran saya, mikirlah mulai kurangi istri karena kalau sudah berhenti sebagai pengacara tentu pendapatan akan berkurang. Ya, jadi mulailah atur ini ada istri berapa nih, mulailah target yang mana ini harus dilepas, ya, daripada mereka pergi sendiri, ya, oke, harus dibikin target. Dan sekali lagi, memang kau tidak pantas, makanya si Asprisa Iklim Hakim menolak lamaranmu jadi dia yang Rasman meminta Iklim Hakim jadi istri ke-8. Kan pengakuan si Iklim Hakim kan begitu tanda tangani surat kuasa, si Rasman ini terus-terusan membujuk si Kim agar mau jadi istri ke-8. Bayangkan coba. Istri ke-8. Nah, jadi dengan berhentinya kau sebagai pengacara, cobalah berpikir yang tenang. Pilihlah dari istrimu yang segitu banyak, pilih kira-kira yang masih kuat kau biayain. Ya, agar kau nanti jangan sampai sakit hati kalau sampai mereka pergi. Ya. Oke Bang, pesannya apa nih untuk terakhir? Aku tadi kan sarang pesan buat Rasman sama Firdaus. Udah agak bisa lah terakhir. Oke. Rasman dan Firdaus, sudah tidak ada gunanya lagi kamu berkuar-kuar di medsos. Sudah begitu banyak jutaan penduduk Indonesia mencibir karena omongan kamu dan perbuatan kau tidak bermutu. Sekarang ditambah lagi dengan penetapan pengadilan tinggi yang membekukan surat basmu, berarti kamu total tidak bisa lagi berpraktek sebagai pengacara. Saran saya kepada Rasman, pulang kampunglah kau ke Sumatera Barat, ya. Nanti kau akan sakit hati melihat Hotman naik Lamborghini dengan Aspri yang tadi cantik karena kau pasti nggak mampu membiayai seperti itu. Kepada Firdaus, udahlah. Kau pamerin cincinmu itu, nggak ada yang respect sama kamu, malah memalukan. Ya, omongan bicaramu itu nggak ada yang bermutu. Ya, kamu mempertanyakan Hotman Paris itu pendidikannya di mana? Hey, seluruh dunia udah tahu Hotman Paris. Sayalah satu-satunya putra Indonesia, pengacara Indonesia yang sudah mention di berbagai artikel dunia yang dibaca oleh presiden-presiden Amerika, di New York Times, Herald Tribune, di seluruh koran dunia top. Hotman sudah masuk. Ya, jadi jangan lagi pertanyakan karir Hotman. Sekarang Saudara Firdaus, mulailah mikirin kerja jadi apa. Ya, stop dulu, nggak bisa lagi sebagai pengacara. Siapa tahu ada klub malam yang butuh tenaga untuk bagian jaga malam, itu saya sarankan agar kau cocok kau di situ. Ya, cocok kau jadi kerja di bagian klub malam. Ya, itu saran saya daripada nganggur. Ya, tidak akan ada lagi klien yang mau menjadi klienmu. You are finished. You are finished now and you are nothing. Kalau lu ngerti bahasa Inggris, sorry ya. Ngerti gak bahasa Inggris ya?